Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini saya akan mempresentasikan atau akan membacakan ulang materi tafsir pada mata kuliah tafsir tahlili dengan kitab tafsir Jalalain pada surat Al-Baqarah ayat 62 sampai 71, lalu akan dilanjut dari ayat 183 sampai 187. Innalladzina amanu bil anbiya'i min qabl walladzina hadu humul yahudu wan nasara wasabiina ta'ifatu minal yahudi awin nasara man amana minhum billahi wal yaumil akhir fi zamani nabiyina wa amila salihan bi syari'atihi falahum ajruhum ay sawabu amalihim inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ru'ya fi dhamiri amana wa amila lafduman wa fima ba'dahu ma'naha. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, bil anbiya'i min qabl, kepada para nabi sebelumnya, walladzina hadu, dan orang-orang yang kembali, humul yahudu, yaitu mereka adalah orang-orang Yahudi, wan nasoro, dan Nasrani, wasabiina, ta'ifatu minal yahudi awin nasoro. Siapa itu sabiin? Sabiin adalah sekelompok dari Yahudi atau Nasoro. Man amana, barang siapa yang beriman, minhum, dari mereka, billahi wal yaumil akhiri, kepada Allah dan hari akhir, fi zamani nabiyina, pada zaman nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, wa amila sholiha, dan yang mengerjakan amal sholih, bi syari'atihi, dengan syariat-syariatnya, syariat yang telah tertulis dalam kitab mereka, falahum ajruhum, maka mereka mendapatkan ganjaran, ay sawabu a'malihim, atau pahala atas amal-amal mereka, inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun, di sisi Tuhannya nanti bagi mereka balasan, di sisi Tuhannya nanti, dan tidak ada takut bagi mereka, dan tidaklah mereka juga menjadi susah karena mereka menjadi penghuni surga. Ru'anya fi domiri, setelah diperhatikan pada domir amana wa amila, amana dan amila, lafduman, lafazman, wa fima ba'dahu ma'naha, dan lafaz yang setelahnya itu kembali kepada lafaz amana atau secara umum. Wadhkur id akhadna mitsaqakum ahdakum bil amali bima fit taurah wa qad rafa'na fawqakumut tur al jabala iqtala'nahu min aslihi alaikum lama abaitum qabulaha wa qulna khudhu ma atainakum biquwwatin bijiddin wajtihadin wadhkuru ma fihi bil amali bihi la'allakum tattaqun an-nara awil ma'asi. Wadhkur, dan ingatlah, id akhadna mitsaqakum, ketika kami mengambil ikrar darimu, ahdakum bil amali bima fit taurah, yakni ikrar bahwa kamu akan melakukan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Taurat. Wa qad rafa'na fawqakumut tur, dan sesungguhnya kami angkat gunung Turi Saina ke atasmu. Al jabala iqtala'nahu min aslihi alaikum, artinya kami cabut dari dasarnya untuk ditimpakan kepadamu. Lama abaitum qabulaha wa qulna, takala, yakni takala kamu tidak mau berikrar, seraya kami berfirman, khudhu ma atainakum biquwwah, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu ini, bijiddin wajtihadin, maksudnya secara giat dan sungguh-sungguh. Wadhkur ma fihi, dan ingatlah baik-baik apa yang ada di dalamnya, bil amali bihi, yakni dengan mengamalkannya, la'allakum tattaqun an-nara awil ma'asi,
agar kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Artinya terpelihara dirimu dari api neraka dan perbuatan durhaka. Summa tawallaitum a'radtum min ba'di dzalika al-misaku 'anit ta'ati falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakum bitaubati aw ta'khiril 'adab lakuntum minal khasirin al-halikin. Summa tawallaitum, kemudian kamu berpaling, a'radtum, menyalahi ikrar, min ba'di dzalika, setelah itu, al-misaku 'anit ta'ah, maksudnya setelah berikrar tadi, falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, lakum bitaubati aw ta'khiril 'adab, yaitu dengan menerima taubatnya atau menangguhkan siksa terhadapmu. Lakuntum minal khasirin al-halikin, niscayalah kamu akan termasuk orang-orang yang merugi atau celaka. Walaqad lam qasam alimtum araftum alladzina i'tadaw tajawazul hadda minkum fis sabati bisaydi samaki wa qad nahaynahum anhu wa hum ahlu ailah faqulna lahum kunu qiradatan khasiin muba'adina fakanu wa halaku ba'da salasati ayyam. Walaqad, dan sesungguhnya, lam qasam, lamnya lam qasam menyatakan bersumpah, artinya demi, alimtum, kamu telah mengetahui, atau araftum, alladzina i'tadaw tajawazul hadda, orang-orang yang melanggar peraturan, melebihi peraturan yang telah ditetapkan, minkum fis sabati, di antaramu pada hari Sabtu, bisaydi samaki wa qad nahaynahum anhu wa hum ahlu ailah, yakni dengan menangkap ikan, padahal kami telah melarangmu dari demikian, dan mereka ini ialah penduduk ailah. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, lalu kami titahkan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Muba'adina fakanuha wahalaku ba'da salasati ayyam, artinya yang terkucil, apa yang dikehendaki Allah itu pun terlaksana, dan setelah masa 3 hari mereka menemui kematian. Faja'alnaha aitilkal uqubah nakalan ibratan mani'atan minartika bin misli ma amilu lima baina yadayha wa ma khalfaha ailil umamil lati fi zamaniha wa ba'daha wa mau'izatan lil muttaqin. Allahu wa khusu bidzikri li'annahum al-muntafa'una biha bi khilafi ghairihim. Faja'alnaha, maka kami jadikan dia, aitil kal uqubah, maksudnya hukuman tersebut, nakalan, sebagai peringatan, ibaratan mani'atan minartika bin misli ma amilu, cermin perbandingan hingga mereka tidak melakukannya lagi. Lama baina yadayha wa ma khalfaha, bagi umat-umat di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian. Ai al-umamilati fi zamaniha wa ba'daha, yaitu umat yang pada zaman itu dan setelahnya. Wa mau'izatan lil muttaqin, serta menjadi pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu wa khassu bidzikri li'annahum al-muntafa'una biha bi khilafi ghairihim. Kepada Allah Ta'ala dikhususkan bagi orang-orang ini karena hanya merekalah yang dapat mengambil manfaat darinya, sedangkan orang lain tidak. Wadhkur idh qala Musa liqaumihi wa qad qutila lahum qatilun la yudra qatiluhu wa sa'aluhu an yad'u Allah an yubayyinahu lahum fada'ahu. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa mahzu'an bina haitsu tujibuna bimisli dzalik qala a'udzu amtani'u billahi min an akuna minal jahilin al mustahzi'ina falamma alimu annahu azama. Wadhkur, dan ingatlah, idh qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya, wa qad qutila lahum qatilun la yudra qatiluhu, yakni ketika di antara mereka itu seseorang yang terbunuh, sedangkan mereka tidak tahu siapa pembunuhnya.
Wasa'aluhu an yad'uwallah an yubayyinahu lahum fada'ahu. Lalu mereka minta kepada Musa untuk memohon kepada Allah agar dia dapat memberitahukan siapa pembunuhnya itu. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Jawab mereka, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Mahzu'an bina haitsu tujibuna bimisli dzalika. Artinya suruhan kamu itu akan menyebabkan kami menjadi sasaran olok-olok dan tertawaan mereka. Qala a'udzu. Jawab Musa, aku berlindung. Antani'u. Maksudnya aku tidak sudi billahi kepada Allah min an aku minal jahilin, menjadi golongan orang-orang yang jahil. Al mustahziina falamma alimu annahu azama, yang suka berolok-olok tak kala mereka ketahui bahwa Musa bersungguh-sungguh. Jadi maksud dari ayat ini, ayat yang ke-67, pada zaman Nabi Musa terbunuh seorang manusia, seorang laki-laki. Lalu kaum mereka meminta kepada Nabi Musa, karena mereka tidak mengetahui siapa pembunuhnya itu. Jadi mereka datang kepada Nabi Musa lalu meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah. Maksud untuk berdoa kepada Allah ini untuk menunjukkan siapa pembunuhnya yang sebenarnya, biar mereka tuh tahu siapa yang telah membunuh seorang laki-laki ini. Kemudian Nabi Musa mendapat firman dari Allah, jika mereka ingin mengetahui siapa pembunuhnya, mereka itu harus menyembelih seekor sapi. Tetapi lalu Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya untuk menyembelih seekor sapi. Tapi kaumnya ini mengira bahwa Nabi Musa telah mengolok-olok mereka atau mengejek. Jadi mereka mengira perintah ini dapat menyebabkan mereka itu diolok-olok oleh yang lain. Tapi Nabi Musa berkata, aku berlindung dari orang yang suka mengolok-olok, dari golongan orang-orang yang jahil. Lalu setelah itu baru mereka menyadari bahwa Nabi Musa ini telah berkata serius. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi ay masinuha. Qala Musa innahu ay Allahu yaqulu innaha baqaratun la farid musinnatun wala bikr saghiratun awanun isfun baina dzalik al-madhkur minasinin faf'alu ma tu'marun bihi min dabhiha. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha syadidatus safrah tasurrun nadirin ilaiha bihusniha ay ta'ajjubihim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka bertanya, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami siapa sapi betina yang manakah itu. Ay masinuha, maksudnya tentang usianya, apakah yang tua atau yang muda. Qala, jawab Musa, qala Musa innahu, jawab Musa, Allah berfirman bahwa sapi itu ialah sapi betina yang tidak tua. Yaqulu innaha baqaratul la farid musinnatun, berusia lanjut, wala bikr, dan tidak pula muda, saghirah masih kecil, awanun nisfun, tetapi pertengahan di antara demikian, yakni di antara tua dan muda tadi. Baina dzalik al-madhkur minasinin faf'alu ma tu'marun bihi min dabahiha. Maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, yaitu supaya menyembelih sapi yang telah dijelaskan itu. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Kata mereka, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dijelaskannya kepada kami apa warnanya. Jawab Musa, Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang kuning, yakni
syadidatus safrah, yakni yang kuning tua warnanya, maksudnya yang kuning pekat. Tasurrun nadirin, yang menyenangkan orang-orang yang memandang. Ilaiha bihusniha ay ta'ajjubihim, artinya menarik hati mereka disebab keelokannya. Jadi maksud warna sapi ini, mereka disuruh mencari sapi yang berwarna kuning. Kuningnya kuning yang enak dipandang oleh orang lain. Ciri-ciri sapi yang lainnya juga yang tidak terlalu tua dan yang tidak terlalu muda umurnya. Jadi di antara itu, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi asaimatun am ailatun innal baqara ay jinsahul alman'uta bima dzukira tashabaha alaina likasratihi falam nahtad ilal maqsud wa inna insyaallahu lamuhtadun ilaiha fil hadisi laulam yastasnu lima bayyanat lahum li akhiril abad. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun ghairu mudlilatin bil amali tusirul ard taqallubuha lil zara'ah wal jumlatu sifatun dalulun dakhilatun fin nafyi wala tasqil harsa al ardo al muhai'ata lil zara'ah musalamatun minal uyubi wa asarul amali fasyiyata launun fiha ghairu launiha qalul ana ji'ta bil haqqi nataqta bil bayani atam fatalabuha fawajaduha indal fata al bari bi ummihi fastarauha bimil'in muskiha dahaban fadabahuha wa makadu yaf'alun. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, kata mereka, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dijelaskannya bagi kami hakikat sapi betina itu. Jadi mereka meminta lagi diterangkan kepada Nabi Musa untuk bagaimana sapi betina itu. Asaimatun am ailatun, apakah yang dimanjakan ataukah yang dipekerjakan. Jadi maksudnya sapi yang tidak bekerja atau sapi yang bekerja yang diajak ke sawah, bajak sawah. Innal baqara, karena sesungguhnya sapi itu aijin sahu alman'uta bima dzukira, yakni kalau jenisnya baru disebutkan sifatnya itu tasyabaha alaina, masih samar bagi kami. Likasratihi falam nahtadu ilal maqsudi, karena banyaknya hingga kami tidak mengetahui mana yang dimaksud. Jadi kenapa mereka minta dijelaskan lagi? Karena menurut mereka sapi itu ada banyak macamnya. Jadi takut salah gitu dalam menyembelih. Setelah itu likasratihi wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan memperoleh petunjuk. Jadi apabila mereka udah mendapat keterangan lagi, mereka berkata insyaallah kami akan mendapatkan petunjuk. Ilaiha fil hadisi laulam yastasnu lima bayanat lahum lil akhiril abad. Untuk mendapatkannya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sekiranya mereka tidak mengucapkan insyaallah, tidaklah akan dijelaskan kepada mereka untuk selama-lamanya. Jadi kalau mereka itu tidak mengucapkan kata insyaallah, sebelumnya kan mereka mengatakan jika kalian mengatakan lagi, sesungguhnya insyaallah kami akan mendapatkan petunjuk. Nah maksudnya kalau mereka tidak mengucapkan kata insyaallah, maka Allah itu tidak akan menjelaskan lagi untuk selama-lamanya, karena mereka sudah terlalu banyak bertanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalul, kata Musa, Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk bekerja. Ghairu mudlilatin bila amali, bekerja untuk membajak tanah di sawah atau untuk ditanami. Tusirul ard taqallubuha lil zara'ah, untuk ditanami. Wal jumlatu sifatun dalulun dakhilatun, kalimat belakang ini menjadi sifat bagi dipakai untuk bekerja. Fin nafyi, dan termasuk barang yang dinafikan. Wala tasqil hars, dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Al ardo al muhai'ata lil zara'ah, atau tanah yang dipersiapkan untuk ditanami tumbuhan-tumbuhan.
musallamah, tidak bercacat, minal uyubi wa asarul amali, bebas dari aib dan bekas-bekas bekerja berat. Lasyah, tidak ada belangnya, laun atau tidak ada warna lain dari warna aslinya, yaitu warna kuning. Fiha, kata mereka, ghairu launiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi, kata mereka, sekarang barulah kamu mengatakan kebenaran. Natok tabil bayani al-atam fatalabuha fawajaduha. Maksudnya memberikan penjelasan yang cukup jelas tentang sapi yang dimaksud. Indal fata al-bari bi ummihi fastarauha bimil'in muskiha dahaban. Mereka mencari sapi tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya. Lalu mereka beli dengan emas penuh bungkusan yang terbuat dari kulit sapi itu. Fadabahuha wa makadu yaf'alun. Lalu mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakannya karena harga yang tinggi. Digla insamaniha wa fil hadis fadabahuha ay baqara kanat li ajza'athum walakin syadadu ala anfusihim fasyaddadallahu alaihim. Dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya mereka segera menyembelih seekor sapi betina yang ada tanpa banyak bertanya, yang demikian itu akan mencukupi, tapi mereka menyusahkan diri mereka sendiri sehingga dipersulit oleh Allah. Jadi maksud ayat di atas itu, kata Allah, karena mereka terlalu banyak bertanya. Kata Allah, seandainya mereka itu tidak banyak bertanya, jadi ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina, lalu mereka langsung melaksanakannya, maka itu tidak apa-apa, tidak salah, maksudnya tidak salah juga gitu. Tapi karena mereka terlalu banyak bertanya, seperti harus seperti apa sapinya, umurnya berapa, bentuknya warna apa, kayak gimana, kayak gitu kan. Jadi Allah tuh menyusahkan mereka gitu, bukan menyusahkan, jadi mereka yang susah sendiri karena harus mencari dulu sapinya, sampai ketika menemukannya mereka harus membayar dengan harga tinggi, seperti itu. Jadi ini pembelajaran bagi kita untuk tidak terlalu banyak bertanya. Misalnya Allah memerintahkan sesuatu dan kita harus segera melaksanakannya tanpa banyak bertanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai penjelasan saya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 62 sampai 71. Selanjutnya yaitu penjelasan yang akan saya sampaikan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba faradu alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum minal umami la'allakum tattaqun. Al-ma'asi fa innahu yaksuru syahwah allati hiya mabda'uha ayyaman nasbu bisyami aw bisumu muqaddiran ma'dudatin ay qalaila aw muaqqatatin bi'adadin ma'lumin wa hiya ramadhanu kama sayati wa qallalahu tashilan 'alal mukallifin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan faradha alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu di antara umat manusia. Minal umami, dari umat-umat, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Al-ma'asi fa innahu yakshuru syahwa allati hiya mabda'uha, maksudnya itu menjaga diri dari maksiat, karena puasa itu dapat membendung syahwat yang menjadi pangkal sumber kemaksiatan itu. Ayyaman, beberapa hari, nasbu bisyami au bisumu muqaddiran, mansub atau baris di atas sebagai maf'ul dari fi'il amal yang bunyinya diperkirakan siam atau saum. Ma'dudat, bilangan, ayqala ila au muaqqatatin bi'adadin ma'lumin, artinya yang sedikit atau ditentukan waktunya dengan bilangan yang telah diketahui. Wa hiya ramadhanu kama sayati wa qallalahu tashilan 'alal mukallifin, yakni selama bulan Ramadan sebagaimana yang akan datang nanti. Dikatakannya yang sedikit untuk memudahkan bagi mu'alaf. Faman kana minkum hina syuhurihi maridun aw ala safarin ay musafiran safaral qasri
wa ajhadahu as-saumu fil halaini fa aftara fa'iddatun fa'alaihi iddatu ma aftara min ayyamin ukhra yasumuha badaluhu wa alladhina la yutiqunahu likibarin aw maradin la yurja bur'uhu fidyatun hiya ta'amu miskin ay qadaru ma ya'kuluhu fi yaumihi wa huwa muddun min ghalibi quwwatil baladi likulli yaumin wa fi qira'atin bi idafati fi fidyatun wahiyil bayani wa qila la ghairu muqaddaratin wa kanu mukhayyarina fi sadril islam baina saumi wal fidyati summa nusikha bi ta'yini as-saumi biqaulihi maka barang siapa di antara kamu yakni sewaktu kehadiran hari-hari berpuasa itu sakit atau dalam perjalanan, maksudnya perjalanan untuk mengerjakan puasa dalam kedua situasi tersebut, lalu ia berbuka, maka hendaklah dihitungnya beberapa hari ia berbuka, lalu berpuasalah sebagai gantinya pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup melakukannya disebabkan usia lanjut atau penyakit yang tak ada harapan untuk sembuh, maka hendaklah membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin, artinya sebanyak makanan seorang miskin setiap hari, yaitu 1 gantang atau mud dari makanan pokok penduduk negeri, menurut satu qiraat dengan mengidofatkan fidyah dengan tujuan untuk penjelasan. Ada pula yang mengatakan tidak, bahkan tidak ditentukan takarannya. Di masa permulaan Islam, mereka diberi kesempatan memilih apakah akan berpuasa atau membayar fidyah. Kemudian hukum ini dihapuslah, mansuh, dengan ditetapkannya berpuasa dengan firman-Nya. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Qala Ibnu Abbas, illal hamili wal murdi'a idza aftarata khaufan 'alal waladi fa innaha baqiyatun bila naskhin fi haqqihima. Faman tatawwa khairan bi ziyadati 'alal qadri al madhkur fil fidyah fa huwa ay al atatawwa khairul lakum wa antasumu mubtada'u wa khabaruhu khairul lakum minal iftari wal fidyah in kuntum ta'lamun annahu khairul lakum faf'aluhu tilkal ayyam. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an minal lawhi al-mahfudi ila sama'i dunya fi lailatul qadri minhu hudan halu hadiyan minad dalalati linnasi wa bayyinat ayatin wadihatin minal huda mimma yahdi ilal haqqi minal ahkami wa minal furqan mimma yufarriqu bainal haqqi wal batil. Maka barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan, hendaklah ia berpuasa, kata Ibnu Abbas, kecuali wanita hamil dan yang sedang menyusui. Jika berbukanya itu disebabkan kekhawatiran terhadap bayi, maka membayar fidyah itu tetap menjadi hak mereka tanpa nasakh. Dan barang siapa yang secara sukarela melakukan kebaikan dengan menambah batas minimal yang disebutkan dalam fidyah tadi, maka itu maksudnya berbuat tatawu atau kebaikan, lebih baik baginya dan berpuasa menjadi mubtada. Sedangkan khobarnya ialah lebih baik bagi kamu, khairul lakum, daripada berbuka dan membayar fidyah. Jika kamu mengetahui maka berpuasa lebih baik bagimu, maka lakukanlah. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, hari-hari tersebut adalah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Qur'an. Minal lauhil mahfuz ila sama'i dunya fi lailatul qadri minhu, yakni dari lauhul mahfuz ke langit dunia di malam Lailatul Qadar. Hudan halu hadiyan minad dalalah. Hudan itu sebagai petunjuk. Kata hudan menjadi i'rabnya sebagai hal, artinya yang menunjukkan dari kesesatan bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan, artinya keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk itu. Faman syahida hadara minkum asyhara falyasum faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra taqaddama mislahu wa karrara li alla yutawahama naskhahu bi ta'mimin man syahida yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walidha abaha lakumul fitra fil mardi was safari walikauni dalika fi ma'nal illati aidan lil amri bisawmi utifa alaihi walitukmilu bitakhfifi wat tashhid al iddah ay iddata sawmi ramadan walitukabbirullaha inda ikmaliha ala ma hadakum arsyadakum lima alimi dinihi wa la'allakum tashkurun allaha ala dalik.
Wa sa'ala jama'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam aqribun rabbana fanunajjihu am ba'idun fanunadiyahu fanazala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib minhum bi'ilmi fa akhbirhum bidzalik ujibu da'watad da'i idza da'an bi inalatihi ma sa'ala fa yastajibuli da'ani bit ta'ah wal yu'minu bi yudawimu 'alal iman bila allahum yarshudun ay yahtadun. Segolongan orang-orang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Tuhan kami dekat? Maka kami akan berbisik kepadanya. Atau apakah dia jauh? Maka kami akan berseru kepadanya. Maka turunlah ayat ini. Dan apabila hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku maha dekat kepada mereka dengan ilmuku. Beritahukanlah hal ini kepada mereka. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku, sehingga ia dapat memperoleh apa yang dimohonkan. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Bitta'ah, da'ani bitta'ah, dengan taat dan patuh. Wal yu'minu yudawimu 'alal iman bila'allahum yarshudun ay yahtadun. Serta hendaklah mereka beriman, senantiasa iman kepadaku supaya mereka berada dalam kebenaran atau petunjuk Allah. Uhallalakum lailatas siyamir rafasu, dihalalkan bagi kalian pada malam puasa berjima bimaknal ifdo. Ifdo ini bermakna jima. Ila nisaikum, kepada perempuan atau istri-istri kalian, bil jima'i, dengan jima. Nazala naskhon limaka nafi sadril Islam. Turun ayat ini karena menghapus terhadap ayat atau peraturan yang mana peraturan itu terdapat pada permulaan Islam. Min tahrimihi wa tahrimil akli wasyarbi ba'dal isya'i, dari keharamannya jima dan keharaman makanan dan minum setelah isya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan atau istri-istri itu adalah pakaian bagimu dan kalian suami adalah pakaian bagi mereka atau istri. Kinayatun anta'anuqihima au ihtiyajin kul minhuma ila sahibihi, sebagai kinayah untuk memeluk atau merangkul atau saling membutuhkan satu sama lain terhadap teman atau pasangannya, yaitu harus saling menutupi aib antar pasangan. Kenapa dinamakan pakaian? Karena antar suami istri ini harus saling menutupi aib. Jadi istri harus menutupi aib suami dan begitu pula sebaliknya, suami harus menutupi aib istri. Alimallahu annakum kuntum takhunu anfusakum bil jima'i lailatis siyami wa qa'adzalika li Umar wa ghairihi wa'tadaru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengetahui kalian semuanya berkhianat, melanggar kepada diri kalian sendiri dengan jima pada malam puasa. Khianat ini terjadi pada umat dan selainnya, dan mereka minta maaf kepada Nabi Muhammad SAW. Fataba alaikum qabila taubatakum wa afa ankum fal'ana. Maka Allah menerima taubat kalian semua. Allah menerima taubat kalian dan Allah memaafkan kalian semua. Fal'ana, maka sekarang ini id uhilla lakum, jika dihalalkan bagi kalian, basyiruhun jami'uhun wa bataghu utlubu ma kataballahu lakum ay abahahu minal jima'i. Maka pergaulilah istri-istri kalian semuanya, carilah kalian semua, mintalah sesuatu yang Allah perbolehkan, yaitu Allah memperbolehkan dari jima atau bagiannya. Au qaddarahu minal waladi wa kulu washrabu al-lailu kulluhu hatta yatabayyana yadharu lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi sebelumnya itu hukum yang telah Allah tetapkan adalah Allah melarang 1 bulan full selama 30 hari itu berjima dan makan dan minum pada malam hari. Tetapi telah diganti hukumnya bahwa Allah telah memperbolehkan jima karena pada saat itu Umar bin Khattab melanggar aturan Allah dan ia mengakui kepada Nabi Muhammad kalau ia telah melanggar dan ia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Hatta yatabayyana yadharu lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, ay as-sadiq bayan lil khaytil abyad wa bayanul aswad mahdufun, ay minal layli syubbiha ma yabdu minal bayadi wa ma yamtaddu ma'ahu minal ghabashi bi khaytaini abyad wa aswad.
fil imtidadi. Summa atimus siyama minal fajri ilal lail ay ila dukhulihi bi ghurubi syamsi wala tubashiruhun ay nisaakum wa antum akifuna muqimuna biniyatin al-i'tikafi fil masajid muta'alliqan bi'akifuna nahyun liman kana yakhruju wa huwa mu'takifun fayujami'u imra'atahu wa ya'udu tilka al-ahkamu al-madhkurah hududullah haddaha li'ibadihi liyaqifu indaha fala taqrabu ablagu min la ta'taduha al-mu'abbiru bihi fi ayatin ukhra kadalik kama bayyana lakum ma dzakara yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun maharimahu. Sampai jelas untuk kalian benang putih siang dari benang hitam, yaitu malam dari fajar, yaitu sodik. Ini semua adalah keterangan untuk benang yang putih dan benang hitam, itu dibuang malam. Wala tubashiruhun ainisaakum, dan janganlah kamu campuri mereka, maksudnya istri-istri kamu itu. Wa antum akifun, sedangkan kamu beritikaf, mukimun biniyatil i'tikaf, atau bermukim dengan niat itikaf. Fil masjidi, di dalam masjid-masjid, fil masajid muta'alliqun bi'akifuna nahyun liman kana yakhruju wa huwa mu'takifun fayujami'u imra'atahu wa ya'udu. Sedang seorang yang beritikaf dilarang keluar masjid untuk mencampuri istrinya lalu kembali lagi. Tilkal ahkamu al-madhkurah, itulah hukum-hukum yang telah disebutkan. Hududullah haddaha li'ibadihi liyaqifu indaha, larangan-larangan Allah yang telah digariskannya bagi hamba-hambanya agar mereka tidak melanggarnya. Fala taqrabuha, maka janganlah kalian mendekatinya. Ablaghu min la ta'taduha al-mu'abbir bihi fi ayatin ukhra, kalimat itu lebih mengesankan dari kalimat janganlah kamu melanggarnya yang diucapkan pada ayat lain. Jadi kalau di ayat Al-Baqarah ayat 187 ini menggunakan kata janganlah kalian mendekatinya, sedangkan di ayat lain menggunakan kata janganlah kalian melanggarnya. Kadzalika kama bayyana lakum ma dzakara, demikianlah sebagaimana telah dinyatakan bagi kamu apa yang telah disebutkan. Yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun, Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia supaya mereka bertakwa. Maharimahu, maksudnya menjauhi larangannya. Jadi dalam ayat 187 ini menjelaskan bahwa larangan ketika sedang berpuasa. Ketika sedang berpuasa tidak boleh mencampur istrinya, dan juga tidak boleh ketika sedang beritikaf datang kepada istrinya, pulang ke rumah mencampur istrinya lalu kembali lagi ke masjid, dan itu tidak diperbolehkan. Demikianlah penjelasan saya pada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Apabila ada kesalahan dalam menerjemahkan atau dalam membaca harokat, mohon dimaafkan, dan apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai kepada penghujung pembahasan. Alhamdulillah kita telah selesai membahas, menafsirkan dan menerjemahkan Quran surat Al-Baqarah ayat 62 sampai 71 dan ayat 183 sampai 187. Semoga dapat difahami dan dibaca oleh para pendengar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menerjemahkan atau dalam mengharokatkan. Syukron ala husni istima'ikun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.